Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Yora dalam pembelajaran PPKN kelas 7 semester 1. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dalam kegiatan pembentukan BPUPKI. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN dengan materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui sejarah perumusan pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka. Kini digantikan dengan pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, tugas PPKI ini sendiri yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Nah, PPKI sendiri diresmikan oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dan dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dan anggotanya berjumlah 21 orang. Nah, golongan muda menganggap PPKI sebagai suatu badan bentukan pemerintah pendudukan militer Jepang yang sudah tentu memihak Jepang. Sehingga PPKI yang semula berencana mengadakan sidang pada tanggal 16 Agustus 1945 tetapi tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, apa itu Rengas Dengklok? Rengas Dengklok ini berhubungan dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sehingga golongan muda mendesak agar segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, golongan pemuda yang termasuk di dalamnya ada Sukarni, ada Adam Malik, ada Kusnaini, ada Sultan Syahrir, ada Sudarsono, ada Supomo, dan kawan-kawan. Nah, golongan pemuda mendesak Soekarno agar segera mengumandangkan proklamasi. Namun sebaliknya, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan secara matang. Setelah melalui beberapa kesepakatan, akhirnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Adam Malik dan Khairul Saleh. Nah, mereka ini didesak untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan golongan muda. Dalam hal ini dilakukan oleh Adam Malik dan Khairul Saleh terhadap Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk didesak menyegerakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan upacara pembacaan proklamasi dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya tugas PPKI adalah mengadakan sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945.
yang artinya setelah Indonesia merdeka atau proklamasi kemerdekaan dibacakan. Nah, hasil dari sidangnya sendiri yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di BPUPKI kan masih berupa rancangan undang-undang. Nah, pada PPKI ini sudah disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga yaitu tugas presiden sementara dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, kalau sekarang biasanya dikenal dengan sebutan MPR DPR. Nah, kemudian ada sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Hasil dari sidang kedua yaitu membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian membentuk pemerintahan daerah Indonesia yang dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak ya provinsi di Indonesia. Ada berapa? Ada 34 provinsi. Selanjutnya, PPKI mengadakan sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 yang isinya yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKN ini bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota PKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinandan, Keibudan, dan semacamnya, yang mana ini adalah bentukan-bentukan dari Jepang. Oke anak-anak, Bu Yura sudah menjelaskan sidang pertama, sidang kedua, dan sidang ketiga dari PPKI. Demikian penjelasan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan video pembelajaran yang dibuat oleh Bu Yura dapat membantu kalian memahami materi PPKN. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, ya, kalian harus tetap semangat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.